Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adingga Ramapulara dengan NIM 210002034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal rencana bisnis saya mengenai aksesoris manik-manik atau proposal bisnis plan aksesoris manik-manik. Yang mana tujuan saya membuat proposal ini untuk memenuhi syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Yang mana dosen pengampu untuk mata kuliah ini yaitu Bapak Yulianto Santoso, SPD MPD. Adapun deskripsi usaha bisnis plan saya ini mengenai aksesoris manik-manik itu yaitu aksesoris manik-manik adalah aksesoris dari manik-manik kecil berwarna-warni yang disambungkan menggunakan benang atau tali kecil yang dapat menjadi berupa gelang, cincin, atau gantungan kunci atau kalung bahkan gantungan mainan pada ponsel yang umumnya dipakai oleh perempuan di kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Pada saat sekarang ini, aksesoris ini tengah tren di kalangan anak muda karena bentuknya yang lucu dan bervarian, berwarna-warni, bisa di-custom, serta harganya sangat terjangkau dengan modal yang cukup murah. Selama dan selepas masa pandemi, aksesoris manik-manik ini mulai menjadi tren kembali dan dicintai oleh masyarakat dunia. Manik-manik ini adalah dekorasi yang kecil, memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Biasanya manik-manik ini dapat terbuat dari bahan plastik, kaca, mutiara, batu, cangkang, ataupun kayu. Maksud ini memiliki diameter yang berkisar antara 1 milimeter sampai 1 sentimeter. Aksesoris manik-manik ini memiliki diameter yang berkisar antara ya, aksesoris manik-manik ini dianggap sebagai salah satu barang fashion yang tidak ketinggalan zaman karena manik-manik memiliki sejarah dan budaya yang sudah ada sejak dahulu di berbagai negara. Aksesoris ini mulai puncak trennya itu pada tahun 90-an dan awalnya itu tahun 2000-an. Pentingnya manik-manik dalam aksesoris membuat fashion ini lebih menonjol dalam gaya bohemian. Manik-manik ini dijadikan sebagai cara untuk mengekspresikan diri seseorang, di mana manik-manik ini itu telah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu. Pada tahun 2006, manik-manik ini, manik-manik tertua berhasil ditemukan oleh para arkeolog berupa cangkang siput laut yang berlubang. Penemuan itu diperkirakan berumur 90.000 tahun sampai 1.000 tahun. Di Afrika Selatan, manik-manik digunakan oleh orang Zulu sebagai tanda atas status perkawinan. Selain itu, manik-manik juga digunakan untuk mengekspresikan emosi mereka melalui warna dan desain. Tren aksesoris manik atau yang disebut dengan beads ini yang sempat populer di tahun 90-an, kini muncul lagi di tangan kreatif para Gen Z. Manik-manik berbagai bentuk dan warna dirangkai menjadi aksesoris yang cantik dan estetik. Mulai dari cincin, kalung, gelang, anting, hingga tas bisa dihasilkan dari rangkaian manik-manik. Di samping itu, aksesoris manik-manik ini juga tidak pasaran. Walaupun tren di mana-mana, tapi bentuknya belum tentu sama persis karena semuanya dibuat secara handmade. Jadi, dari berbagai pemaparan di atas, sudah dapat disimpulkan bahwa alasan saya sebagai penulis memilih usaha ini untuk dijadikan, alasan saya yaitu, yang pertama aksesoris ini, tengah tren di kalangan anak muda. Cara membuatnya itu lebih mudah dan dan bisa divariasikan sesuai permintaan pelanggan. Modalnya itu, sedikit dengan, untung yang lumayan besar serta tidak membutuhkan banyak, tenaga, kerja untuk, membuatnya. Adapun alat dan bahannya itu alatnya itu kita dapat menggunakan, cukup dua alat aja itu seperti gunting dan lem. Bahannya itu ada manik-manik, tali senar plastik dan pengait. Untuk prosedur pembuatannya itu, yaitu cara pembuatan manik-manik ini untuk dijadikan aksesoris sangatlah mudah. Kita tuh tentu tinggal menyesuaikan apa yang ingin kita buat, misalnya gelang, kalung, cincin, gantungan AP, atau bahkan gantungan kunci yang dapat dijadikan perhiasan di tas. Yang mana langkah-langkahnya itu yang pertama kita dapat, dengan memasukkan manik-manik ke dalam benang yang sudah disediakan. Lalu setelah itu pilih bentuk manik-manik yang diinginkan dan variasikan bentuk-bentuk, sesuai keinginan kita. Selanjutnya setelah cukup rasanya sesuaikan panjang, cincin, gelang, atau kalung. Apabila telah sesuai panjangnya, lalu pasang pengait, ini bisa membutuhkan lem atau gunting. Lalu dengan
dengan langkah tersebut, maka aksesoris siap dipakai. Selanjutnya yaitu aspek, anggaran, dana, atau keuangan. Yang pertama pengeluaran. Untuk manik-manik ini biasanya dijual perbungkus dengan modal yang sama, di satu bungkusnya. Tergantung kualitas manik-manik, biasanya satu bungkus itu dijual dengan harga 10.000 hingga 25.000. Untuk, benangnya sendiri biasanya itu di harga 6.000 dengan panjang 8 meter. Selanjutnya untuk pemasukan, untuk satu cincin biasanya dibanderol dengan harga 5 sampai 15.000 tergantung modal dan kualitas bahan. Berbeda halnya dengan gelang atau kalung yang lebih, mahal dan mencapai harga 25.000 untuk satu buahnya. Sama halnya dengan gantungan kunci atau handphone, karena manik-manik yang digunakan lebih besar dengan bahan premium serta, satu gantungan biasanya bisa mencapai, 30.000. Karena membutuhkan, lebih banyak manik-manik dan benang, jadi harganya itu lebih mahal juga. Selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini dapat kita lakukan dengan analisis SWOT, yaitu yang pertama ada kekuatan atau yang disebut dengan strength. Di mana strength itu bentuk bisa divariasikan, tidak hanya gelang atau cincin, atau kalung, bisa juga berupa gantungan kunci, bahkan untuk ponsel pun bisa dibentuk. Manik-manik bisa dipilih dan dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan, harganya lebih terjangkau, pembuatannya bisa dilakukan pada saat waktu yang senggang, barang tidak membusuk dan tidak perlu space untuk khusus untuk penempatannya, serta tidak bergantung pada cuaca. Yang selanjutnya kelemahannya atau weakness. Kelemahannya itu pembuatannya tuh makan cukup waktu yang lama, pembuatannya harus ekstra sabar dan teliti, usahawan harus diminta sekreatif mungkin dalam memodifikasi bentuknya. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Peluangnya itu sendiri usaha itu tengah tren dan sedang diminati oleh banyak orang, terutama perempuan. Karena bentuk divariasikan, konsumen tidak mudah bosan dan akan selalu ada model baru yang akan update dalam pembuatan gelang atau cincin. Pemasaran dapat dilakukan melalui online sesuai dengan permintaan pelanggan dan dapat dijadikan juga sebagai souvenir. Nah, selanjutnya ada ancaman atau threats. Untuk ancamannya sendiri yaitu karena usahanya ini tengah marak dan tren di kalangan remaja, tentunya banyak sekali pesaing yang akan muncul, untuk, berbisnis, manik-manik ini. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Memunculkan inovasi baru adalah kunci dari bisnis ini. Penulis nantinya akan berupaya membuat model-model baru dan memperluas target pasar hingga bisa dikenali dan digunakan oleh semua usia yang bukan hanya untuk wanita tapi juga untuk pria. Memperluas jangkauan bisa dengan pemasaran melalui online dan memasang setiap model unik hingga nanti konsumen bisa menyesuaikan dengan gaya mereka berpakaian. Nah, jadi dapat saya simpulkan kewirausahaan, ini adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai, model-model dan resiko. Kewirausahaan ini adalah, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sehingga seorang wirausaha adalah orang yang pandai menangkap peluang dan mau mengerjakan peluang tersebut sebagai suatu kesempatan untuk berkiprah mengimplementasikan gagasannya. Setiap orang mampu berusaha dan bekerja serta berusaha dalam bidangnya. Karena dengan berusaha, kita akan terus maju dan menciptakan inovasi dan berkembang agar terus menerus menghasilkan suatu karya. Jadi, teman-teman, dapat, apa namanya itu, membuat usaha melalui aksesoris manik-manik ini karena, biayanya yang murah, dengan untung yang lebih, besar. Baiklah, mungkin, sekian, dari presentasi singkat saya mengenai, proposal bisnis plan, aksesoris manik-manik. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.